Yang pertama, persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Yang kedua, persiapkan Alkitab. Bisa juga menggunakan Alkitab yang tersedia di smartphone. Yang ketiga, persiapkan perangkat streaming online. Bisa menggunakan TV atau smartphone. Usahakan untuk mempersiapkan perangkat dan jaringan internet sebelum waktu tayang, supaya tidak terlambat untuk beribadah. Disarankan 30 menit sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, persiapkan hati keluarga terutama anak-anak untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetaplah ibadah di hadapan Tuhan. Yang kelima, kenakan pakaian yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Ikutilah dari awal sampai berakhirnya ibadah online ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Yesus yang luar biasa, Yesus yang ajaib, Yesus yang besar. Haleluya. Haleluya. Bersujud menyembah-Mu, biar hidup dan hatiku tertuju kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap jiwaku memuji-Mu, segenap kuatku meninggikan Yesus Kristus, Kau Tuhanku. Haleluya. Kumohon anugerah-Mu, hanya Kau kekuatanku, biar ku tetap setia sampai akhir hidupku. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap jiwaku memuji-Mu, segenap kuatku meninggikan Yesus Kristus, Kau Tuhanku. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap jiwaku memuji-Mu, segenap kuatku meninggikan Yesus Kristus, Kau Tuhanku. Biar hidup dan hatiku tertuju kepadamu.
Haleluya Yesus, puji Tuhan. Haleluya. Biar hidup kami Tuhan tetap setia dan terus setia kepada-Mu Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak mengenakan sekalipun Tuhan, biar hidup kami terarah tertuju kepada Tuhan. Engkau yang luar biasa dahsyat hebat Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Layakkan urapi kami Yesus, sucikan kuduskan kami Tuhan. Kami hampiri tatamu yang kudus mulia Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami mau menyembah, memuliakan Engkau Tuhan, meninggikan nama yang luar biasa, nama yang ajaib, nama yang perkasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mulaikan ibadah pada saat ini, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita beri kemuliaan bagi Yesus yang luar biasa, Yesus yang dahsyat, Yesus yang ajaib. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Yesus. Haleluya. Raja mulia. Haleluya. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama memuji, memuliakan Dia yang luar biasa, ajaib, dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya.
Raja yang luar biasa. Dia tidak pernah terkalahkan. Dia luar biasa. Haleluya. Di tengah kegoncangan dunia yang melanda saat ini, Engkau tetap Allah kami Tuhan. Engkau tetap Tuhan kami yang luar biasa. Engkau tetap Allah yang mengasihi kami. Engkau tetap Allah yang cinta kami Tuhan. Ialah masih kenahan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau tetap Allah di hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain Yesus selain Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Amin. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita mau datang menyembah Dia yang luar biasa, yang dahsyat, ajaib. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Allah. Tiada yang lain. Tiada yang lain. Jesus. Hanya Kau. Hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau
Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa di sorga dalam nama Yesus Kristus. Syukur kepadamu Tuhan untuk hidup yang Kau beri bagi kami. Kami sudah menyembah memuji-Mu. Saatnya kami bersekutu dengan firman-Mu. Kami tahu kami sementara menghadapi tantangan masalah dalam pergumulan hidup, tapi kami tetap berkata Engkau Allah kami yang hidup. Engkau tetap Tuhan kami yang luar biasa. Engkau tetap Allah yang Maha Kuasa. Kami tetap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Berfirmanlah bagi kami pada saat ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kami boleh menikmati kekuatan, kami boleh menikmati jawaban kemenangan dalam hidup lewat firman-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami siap mendengar, kami siap merenungkan, kami siap melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat jumpa kembali dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Kita masih bisa ada bersama hari ini karena kemurahan anugerah-Nya. Terima kasih atas kepercayaan, kesempatan bagi saya untuk dapat menyampaikan sebagian dari kebenaran firman, untuk memberi bekal bagi hidup kita, pedoman bagi kita untuk dapat melangkah di kehidupan di hari-hari, di masa-masa kemudian dan yang akan datang. Baik, saya akan baca dan merenungkan bersama Bapak Ibu Saudara dalam kebenaran firman dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 bunyinya sebagai berikut. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan datang kepada umat Allah melalui Nabi Yesaya. Pada saat itu umat Allah sementara ada dalam keadaan yang tertawan. Mereka ditawan oleh kerajaan Babel dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Mereka mengalami hidup yang tertekan, mengalami hidup yang menderita. Mereka mengalami kehidupan yang sangat membuat mereka tidak berdaya. Mereka hidup dalam kecemasan, mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kehilangan sebuah pengharapan yang mereka sementara menanti, mereka sementara merindukan. Ada pertolongan yang datang, ada Tuhan yang akan menolong mereka, tapi mereka belum memperoleh jawaban itu. Sehingga kondisi mereka dalam keadaan yang sangat menderita. Mereka membutuhkan sebuah jawaban, sepertinya kalau boleh harus ada saat itu juga. Tapi mereka melewati hari lepas hari dalam suasana yang sangat mencekam. Sehingga mereka tidak mampu dan tidak sanggup lagi. Sampai-sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang seharusnya tidak pantas mereka ucapkan kepada Tuhan yang mereka sembah, kepada Allah yang mereka puja. Mereka katakan bahwa hidup mereka tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan sudah tidak memperhatikan mereka. Tuhan sudah tidak mengenal mereka. Tuhan sudah tidak peduli atas penderitaan mereka. Tuhan sudah tidak pernah memperhatikan mereka lagi. Sehingga oleh Nabi Yesaya Tuhan kirim dan beri firman Allah. Supaya mereka tetap menanti-nantikan Tuhan. Mereka lupa diingatkan kembali oleh Yesaya bahwa Tuhanmu, Tuhan yang luar biasa, bahwa Allahmu, Allah yang dahsyat, pencipta langit dan bumi, yang sanggup melakukan banyak hal, yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah lesu. Mereka lupa bahwa Tuhan yang mereka sembah, Allah yang mereka puja, Allah yang sudah membelah laut Teberau, Allah yang sudah menuntun mereka, memberi makan di padang gurun dengan mana yang turun dari sorga. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah menuntun mereka dengan tiang awan, tiang api. Ada banyak mujizat yang mereka sudah alami. Karena keadaan yang mereka alami, tertekannya hidup mereka, sehingga mereka kehilangan arah hidup. Kehilangan keyakinan kepada Tuhan. Mereka kehilangan pengharapan. Dan firman ini datang. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seperti kekuatan Raja Wali. Bapak Ibu Saudara, burung Raja Wali, burung yang luar biasa. Salah satu spesifikasi yang luar biasa dari Raja Wali. Ketika dia menghadapi badai, sayapnya itu bisa dibuka 3-5 meter.
Dia bisa menghadapi badai dan dia bisa terbang. Badai dia bisa atasi. Semakin kuat badai itu, dia akan terbang semakin kuat, semakin tinggi, dia nikmati. Nah, kekuatan ini kekuatan yang dibutuhkan umat Tuhan waktu itu. Kekuatan ini kekuatan yang Tuhan siapkan sehingga mereka akan berjalan tidak menjadi letih. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kekuatan yang diberi di sini dalam bahasa Inggris dipakai kata renewed strength. Renewed strength. Kekuatan yang ada yang dibaharui, terus dibaharui. Sebuah kekuatan baru. Bukan hanya kekuatan fisik, tapi kekuatan mental dan kekuatan spiritual. Nah, kekuatan ini kekuatan yang sangat dibutuhkan. Dirindukan oleh umat Allah untuk mereka keluar dari pergumulan, dari tawanan. Dan mereka alami hidup yang merdeka. Kita sementara menghadapi satu situasi. Dalam bangsa dan negara ini suatu situasi yang berat. Situasi yang sangat membuat kita semua tertekan. Nah, kita juga sementara menanti-nantikan pertolongan. Kalau boleh Tuhan tolong sekarang ini. Tuhan tolong segera. Pertolongan itu harus datang saat ini juga. Kata menanti-nantikan Tuhan. Dalam bahasa asli dipakai kata kafa. Kafa itu artinya menanti-nanti dengan sabar. Menunggu sambil melayani, menanti pertolongan Tuhan dengan sabar sambil melayani Tuhan. Dalam bahasa Inggris dipakai kata hope in Him, berharap kepada Tuhan, tetap percaya pertolongan Tuhan. Nah, kita hadapi masa-masa sukar ini, COVID-19. Sejak bulan Maret ada hampir 3 bulan bahkan lebih kita sudah bergumul dengan berbagai cara, berbagai pola hidup, berbagai metode hidup. Kita sudah alami dan berjalan sepertinya semua berjalan dan alami tekanan yang berat. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan penghasilan, ada yang sudah hampir putus asa. Saya melihat para medis, para dokter, para perawat yang berjuang, hampir-hampir mereka mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyerah dengan keadaan. Saya ingin katakan pergumulan yang engkau hadapi sama. Semua kami hadapi itu. Kami tetap berdoa untuk saudara. Tetap menanti pertolongan Tuhan sambil melayani. Tetap sabar. Ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu dan sanggup untuk menolong. Bapak Ibu yang sementara melayani dan berjuang untuk membantu, ada banyak hal yang mampu dibuat, lakukan terus itu sambil menunggu kapan ini harus selesai. Engkau yang para pengusaha yang ada usahamu dan masih mampu untuk memperhatikan, kita dibatasi oleh social distance, tapi kita perlu tetap ada social care, kepedulian kita harus tetap ada. Lihat, mungkin tetanggamu butuh makan, mungkin tetanggamu butuh perhatian, kesanalah arahmu, layani mereka, layani Tuhan sama seperti kita melayani sesama. Para petugas-petugas, panitia-panitia yang dipercayakan dalam mengatasi COVID-19, membantu orang-orang susah, para kepala jaga, para kepala lingkungan, semua staf aparat yang bertugas. Catat baik-baik data benar-benar siapa yang butuh, orang-orang yang susah, orang-orang yang terdampak. Arahkan pelayananmu, perhatianmu, buat itu dengan benar, buat itu dengan baik. Nantikan pertolongan sambil tetap melayani. Ini penting sebab wabah ini kita harus atasi bersama-sama. Nah, saya hanya ingin beri satu bagian untuk kita menanti-nantikan Tuhan, satu sikap yang benar dalam menanti-nantikan Tuhan yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab kita akan masuk dalam suatu tatanan yang baru, kehidupan new normal. New normal itu ada 3 hal yang harus kita buat: pakai masker, cuci tangan bersih, dan jaga jarak. Satu bagian saja yang ingin saya angkat dari kebenaran firman untuk melihat sikap yang benar dalam menanti-nantikan Tuhan. Ayub pasal 2. Ayub pasal 2 ayat yang ke-10b. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa terhadap bibirnya. Kita semua tahu siapa itu Ayub.
Kita semua mengerti dan sempat membaca kisah dari Ayub. Dia orang yang mengalami suatu peristiwa pergumulan hidup yang sangat berat. Penderitaannya dia tidak hanya sekedar kehilangan pekerjaan, dia tidak hanya sekedar kehilangan nafkah, tapi dia kehilangan keluarga, anak-anaknya semua meninggal. Dia hanya tinggal dengan seorang istri saja dan dia punya 3 orang teman. Tapi mereka bukan memberi kekuatan kepada Ayub. Justru mereka membuat dia lebih tertekan. Bahkan istrinya bukan datang menolong. Bayangkan di tengah penderitaan Ayub yang punya penyakit, yang sudah kehilangan semua dari bagian atas kepala sampai telapak kaki. Dia itu sakit dan dia menggaruk-garuk badannya dengan beling. Dia duduk di atas debu. Istrinya datang bukan menolong, istrinya datang bukan menghibur, tapi istrinya berkata kepadanya, "Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Bayangkan dia sudah menderita, dia sudah tertekan. Ayub bisa marah, Ayub bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Datang 3 temannya, ada yang bernama Elifas, ada yang nama Bildad, ada yang nama Sofar. Mereka bukan memberi kekuatan, bukan menghibur, bukan menolong, tapi justru membuat dia semakin menderita. Tetapi luar biasa yang Ayub buat. Di dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia tetap menjaga bibirnya, dia tetap menjaga mulutnya untuk tidak berdosa terhadap Tuhan. Sehingga disitulah saya pelajari dan melihat kekuatan yang Ayub miliki. Tidak hanya sekedar kekuatan fisik di tengah penderitaan sakit yang dia derita, di tengah kehilangan, di tengah habisnya harta yang dia alami. Dia ada kekuatan mental. Dia mampu menangkal setiap ucapan-ucapan yang menyakiti. Dia mampu menolak setiap godaan-godaan yang membuat dia terpengaruh. Dia jaga bibir mulutnya untuk tidak berdosa. Dia bisa marah, dia bisa ngamuk, tapi dia tidak buat itu. Dia tidak lakukan itu. Satu hal yang luar biasa. Pentingnya sikap ini harus ada dalam hidup kita. Kenapa kita harus pakai masker? Masker itu untuk menjaga supaya virus jangan masuk dari hidung dan mulut. Nah, virus kalau masuk dari mulut dan hidung, kita akan jadi alami orang yang sakit, akan menderita. Nah, sebab itu untuk kekuatan roh kita, untuk kekuatan spiritual kita, hati-hati dengan ucapan bibir mulut kita. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan lewat bibir mulut kita. Kita bisa memberi orang-orang nasihat, kita bisa memberi mereka kekuatan, kita bisa menghibur mereka. Tapi pakai ini dengan sebaik-baiknya. Mulai hari ini, kita akan masuk dalam satu situasi new normal. Satu bagian yang ingin saya angkat. Jaga bibir mulut kita. Supaya ucapan-ucapan kita tidak seperti umat Allah. Yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Tuhan. Tapi kita tetap pakai bibir mulut kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan ini dalam kita menanti-nantikan Tuhan supaya ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang Tuhan beri untuk kita dapat berjalan tidak lelah, kita berlari tidak letih, tidak lesu, dan kita bisa keluar sebagai orang-orang yang menang di tengah-tengah kehidupan yang sementara kita alami. Saya tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Sempat kami diskusi apakah ini hukuman dari Tuhan. Saya katakan jawaban yang kami peroleh, ini bukan hukuman Tuhan. Tetapi yang kami peroleh bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Tuhan ada di sana. Tuhan terlibat dalam pergumulan kita. Dia tidak biarkan kita bergumul sendiri. Dia tidak tinggalkan kita untuk menderita sendiri. Tapi Dia ada bersama kita. Tapi satu hal, gunakan masker rohanimu. Bentengi bibir mulutmu dari ucapan-ucapan yang memfitnah, ucapan-ucapan yang melemahkan, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak benar.
kata-kata hasutan, dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi pakai bibir mulutmu untuk menyembah dan menyenangkan hati Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 10 bilang begini. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini yang perlu dibuat. Jaga bibirmu. Siapa yang mencintai hidup, berapa banyak persoalan, berapa banyak masalah, berapa banyak penderitaan, berapa banyak orang yang sakit hati karena ucapan bibir yang tidak menyenangkan, justru yang menyakiti. Virus ini jangan masuk dalam hidup kita, sehingga kita tidak punya kekuatan secara spiritual untuk menangkal, untuk melawan setiap hal-hal yang sementara datang untuk membuat kita menjadi lemah dan tertekan. Pakai dalam Ibrani 13 ayat 15 berkata bahwa sebagai berikut. Ibrani 13 ayat 15 saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan rindukan, ini yang Tuhan butuhkan, ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Saya tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya tahu pergumulan kita, bangsa Indonesia, pergumulan provinsi kita, pergumulan kota kita, kota Manado, sangat berat dan sangat menyedihkan. Tapi saya percaya kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan akan datang bagi kita. Jaga hidup kita, bentengi pagari. Kita akan masuk dalam kehidupan yang baru. Kita dimampukan Tuhan untuk mampu ikut dalam perubahan itu. Sebab Tuhan sanggup untuk memberi kita kekuatan, untuk berjalan, untuk berlari, untuk memberi jalan keluar, untuk memberi pertolongan. Satu hal, lindungi, bentengi hidup kita, ucapan kita dari hal-hal yang tidak berkenan. Akhir-akhir ini banyak ucapan. Ucapan tidak hanya di bibir, tapi mengalir lewat status-status kita, baik di Facebook, di WA, WhatsApp, dan lain-lain. Buat yang terbaik, buat yang sangat bagus, buat untuk membangun, buat untuk menguatkan, buat untuk saling mendorong, untuk saling memberi semangat, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling melemahkan. Berhenti, stop dari hal-hal yang demikian. Kita masuk dalam tatanan yang baru. Kita masuk dengan kekuatan yang baru. Kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Ucapkan perkataan-perkataan yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Perkataan kita punya kuasa. Perkataan kita sanggup untuk memberikan kita kekuatan dan kemenangan di tengah masalah hidup ini. Dan Tuhan pasti tolong kita. Saya akhiri dengan sebuah kisah yang sangat memberkati. Ada seorang karyawan yang bekerja di sebuah pabrik pengalengan ikan. Karyawan ini bekerja sangat baik dan dia bekerja setiap pagi dan dia pulang sore hari. Nah, suatu ketika dia alami satu kehidupan ketika dia datang dan masuk memeriksa sebuah ruangan pendingin. Sebab dia bertugas untuk dapat melihat dan memperhatikan ikan-ikan yang siap untuk disimpan sebelum dimasukkan dalam pabrik pengalengan. Dan tiba-tiba ketika dia masuk untuk membereskan ikan-ikan yang ada di ruang pendingin itu, lalu dia terkunci di dalam ruang itu. Dia berupaya, dia berteriak, dia berupaya membuka tapi tidak mampu, tidak sanggup untuk membuka pintu. Dia coba dengan berbagai cara, tidak mampu, sebab dia tidak tahu kenapa bisa terkunci. Dan dia tidak mampu membuka, dia tidak mampu keluar lagi. Salah satu hal yang dia buat, dia menanti pertolongan. Dan digunakan waktu itu dengan baik. Dia berlutut, dia menyembah, dia menyanyi, dan dia mengagungkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dia nanti dia tunggu pertolongan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar.
Tidak ada pikiran-pikiran yang macam-macam dalam pikirannya. Dia hanya ingin menyembah. Dia berdoa memohon kepada Tuhan. Nah, tanpa dia sadari, tiba-tiba dia kaget, terkejut menjelang malam hari. Di tengah kedinginannya dan ketidakberdayaannya, pintu itu terbuka dan dia kaget ada seorang bapak datang membuka pintu dan menolong dia. Terjawablah doanya. Penantiannya tidak sia-sia. Dalam dia berharap, dia menunggu sambil melakukan sesuatu untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi hal yang membuat dia tertarik, dia penasaran. Dia tanya kepada bapak yang membuka pintu dan ternyata adalah seorang petugas keamanan yang kita biasa tahu satpam dari pabrik itu. Dia penasaran, dia cari tahu, Pak, kenapa Bapak bisa tahu saya ada dan terkunci di dalam gudang ruang pendinginan itu? Sederhana jawaban dari Bapak ini. Bapak ini hanya berkata, 20-an tahun saya kerja di pabrik ini. Tapi dari sekian banyak karyawan, hanya engkau yang setiap kali datang selalu berkata, selamat pagi Pak, Tuhan memberkati. Setiap kali engkau pulang, engkau harus berkata, selamat sore Pak, sampai jumpa besok, Tuhan memberkati. Kata-kata itulah yang membuat saya teringat dan sangat terkesan di hati saya. 20-an tahun saya tidak mendapat perhatian dari sekian banyak karyawan. Sehingga waktu pagi saya sempat dengar ada kata selamat pagi Pak, Tuhan memberkati. Tapi waktu sore semua sudah pulang, saya tidak mendengar ada kata selamat sore Pak, sampai jumpa besok, Tuhan memberkati. Sehingga saya ingat berarti karyawan ini ada sesuatu yang terjadi. Dan dia masuk, dia cari ruangan, semua dia buka. Dan akhirnya dia dapati kamu ada di dalam ruangan ini. Bahasanya sangat memberkati, membuat orang terkesan, membuat orang diberkati. Hal yang sederhana, hal yang kadangkala kita sepelekan, berapa banyak kali perkataan kita tidak membangun. Nah, hari ini mari satu hal sederhana, rahasia untuk kita masuk dalam tatanan yang baru dengan kekuatan yang baru, menanti pertolongan Tuhan sambil melayani Tuhan. Jaga bibir mulut kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tidak lama, bisa lama. Tuhan bekerja menurut waktu Tuhan. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Selalu tepat pada waktunya. Persiapkan hidupmu untuk masuk dalam tatanan yang baru, untuk masuk dalam kehidupan yang baru, untuk berubah menurut aturan-aturan sesuai dengan keberadaan yang baru. Mampu mengalir dalam perubahan ini, sebab kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, akan memberi kita kekuatan yang baru, semangat yang baru. Mari datang terus, layani Tuhan, layani sesama dengan segenap hati, melalui ucapan bibir mulut yang menyenangkan hati. Haleluya. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya serahkan kepada Bapa. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Tuhan. Semua berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji dan hormat kemuliaan kami pulangkan kepadamu. Pada saat ini kami telah terima berita firman Allah yang hidup dan penuh kuasa. Bahwa di dalam Kristus kami beroleh kekuatan yang baru untuk terbang tinggi. Di zaman yang penuh tantangan ini, Tuhanlah sumber kekuatan kami lewat terang firman-Mu, menjelaskan kepada kami supaya kami lebih dekat, lebih berharap, lebih andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Dengan iman kami sedia terbang tinggi bersama Tuhan dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya nanti. Terima kasih. Ke dalam tangan-Mu hamba persembahkan seluruh umat Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan yang sejati. Dan dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Saatnya tiba kekasih-kekasihku. Kita akan berpisah dari tempat ini. Sambutlah berkat dan nikmat dari Tuhan Allah Bapa. Anugerah dan kasih sayang di dalam putranya Yesus Kristus, dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, menuntun kita sekalian dari kemenangan menuju pada kemenangan, bahkan dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Memberkati kita semua.